Badung angkat lakon Kadgemaya di PKB ke-47. Drama gong tradisi angkat nilai kepahlawanan dan identitas leluhur. Kabupaten Badung kembali menunjukkan konsistensinya dalam pelestarian seni pertunjukan tradisional Bali melalui partisipasinya dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025. Dalam kategori drama gong tradisi, Duta Seni dari Badung menampilkan lakon berjudul Kadgemaya yang dipentaskan oleh Seke Drama Gong Sentananing Samudra dari Sanggar Seni Harse Wirasana, Banjar Jabejero, Desa Adat Kute, Kecamatan Kute. Hadir dalam mensupport kegiatan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, IGD Sudarwita, anggota DPRD Badung Wayan Puspanegara, serta sejumlah tokoh Kute. Pementasan yang berlangsung megah ini menggambarkan sebuah narasi heroik yang mengangkat isu identitas, politik kerajaan, cinta, dan pengorbanan. Mengambil latar fiktif di Pedukuhan Pandan Singit dan Kerajaan Candranegari, cerita berpusat pada tokoh Imadiripta, seorang pemuda pemburu yang tanpa sengaja memanah seorang putri raja saat berburu di hutan. Peristiwa ini kemudian menguak masa lalu yang tersembunyi Madiripta ternyata adalah Raden Semarputra, putra mahkota dari Kerajaan Suryanegara yang hancur akibat penolakan tunduk pada Kerajaan Cakranegara. Drama berlanjut saat konflik batin dan politik melingkupi Istana Candranegari yang hendak menikahkan putrinya atas tekanan kerajaan atasan. Namun, kekuatan batin dan kejujuran hati sang tokoh utama mampu mengubah arah sejarah. Melalui pusaka sakti bernama Kadgemaya serta campur tangan tokoh spiritual seperti Yang Berawi dan Duko Kawi, jati diri Madiripta terungkap. Dan ia akhirnya dipersatukan dengan sang putri raja, Diah Prabaswari. Lakon ini ditulis dan disutradarai oleh I Gusti Landang Subemia yang juga menjadi pembina utama dalam produksi. Di bawah koordinasi Iwayan Eka Adnyana serta dukungan kuat dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, pertunjukan ini tampil memikat dengan sentuhan artistik yang kuat, baik dari segi garapan musik tradisional, tata busana, hingga interpretasi peran. Sutradara Subemia menjelaskan bahwa pemilihan lakon Kadgemaya bertujuan untuk menghadirkan narasi yang tidak hanya menyentuh sisi emosional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran historis dan nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan berbudi. Drama gong bukan sekedar hiburan, tetapi ruang kontemplatif yang menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi kebangsawanan Bali. Sementara Iwayan Eka Adnyana selaku koordinator drama gong menjelaskan, drama gong Duta Kabupaten Badung terdiri dari 16 penari dan 26 penabuh, di mana proses latihan berjalan selama 3,5 bulan yang dibina oleh Tuaji Lanang Subemia dan Iwayan Warsa sebagai pembina drama. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Adnyana selaku koordinator drama gong tradisi Duta Kabupaten Badung yang pada malam hari ini akan tampil di kalangan Oyodya Pesta Kesenian Bali yang ke-47 tahun 2025. Pada malam ini kita akan membawakan lakon yang berjudul Kadgemaya, di mana Kadgemaya itu tersendiri menceritakan Madiripta yang mendapatkan anugerah berupa keris kecil Maya-Maya yang akan dapat menolong dirinya suatu saat nanti ketika terdapat bencana. Namun keris itu sendiri pun juga akan menjadi senjata yang bisa mengambil nyawanya. Nah, drama gong Duta Badung ini sendiri menggunakan bersama personil, bersama
16 penari dan 26 penabuh, di mana prosesnya pun berjalan 3,5 bulan yang dibina oleh Dwaji Lanang Subamya dan Pak Wayan Warsa sebagai pembina drama, dan Nyoman Tri Sugiantara dan Gede Suparke sebagai pembina karawitannya. Kehadiran Seke Dramagong Sentananing Samudra sebagai wakil Badung memperkuat posisi kabupaten ini sebagai salah satu pusat kreativitas seni pertunjukan tradisional Bali. Penataan musik oleh Iwayan Tri Sugiantara dan Igede Suparke, serta tata rias dan kostum dari Windy Kole Fashion dan Kicuk Collection turut memberi dimensi estetis yang memperkaya pengalaman penonton. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa Dramagong masih memiliki daya hidup yang kuat dalam ruang-ruang budaya Bali masa kini, terutama di tengah arus globalisasi yang terus menguji daya tahan identitas lokal. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.